نشكرك ولا نكفرك ونهجر ونترك ونخلع من يفجر اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونخفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك فقنا عذابك يوم تبعث عبادك وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خيرته من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجهد في سبيله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه اللهم أحيينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وأدخلنا جنة تحت لوائه واشفعنا بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Tiada kata yang pantas kita ucapkan kecuali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Karena banyak di antara hamba-hamba Allah setelah diberi nikmat yang banyak oleh Allah lupa sama Allah, lupa ingat Allah. Makanya ayat ini mengatakan faqalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit di antara orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, apalagi tidak beriman, bersyukur kepada Allah. Maka mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini keimanan itu masih ada dalam diri kita. Sampai detik ini keislaman itu masih tertancap kuat dalam hati kita. Sampai detik ini hidayah itu selalu membersamai kehidupan kita. Tiada nikmat yang lebih besar kecuali nikmat ini. Maka setiap muslim wajib bersyukur atas nikmat ini, karena nikmat inilah yang membawa kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan kita agar tidak lupa bersyukur atas segala nikmatnya. Bahkan Allah mengkiaskan nikmatnya itu dengan sebuah nikmat yang tidak pernah mampu kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ayat ini diulang di surah An-Nahl. Ayat ini diulang di surah Ibrahim, menandakan nikmat Allah ketika kita mencoba menghitungnya. Dari kita lahir sampai saat ini, la tuhsuha. Tidak akan pernah ada seorang hamba yang mampu bisa menghitung nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat umur yang panjang, itulah yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuknya adalah dengan menjalankan kewajiban kita sebagai orang yang beriman. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita saat ini hidup di tengah badai fitnah. Kita saat ini hidup di tengah penuh dengan fitnah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis mengatakan, "Badiru bil a'mali fitanan kaqit'in minal laili mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinuhu ya'ridu minad dunya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari telah mengingatkan kepada kita. Dalam hadis yang sahih Rasulullah mengatakan, ini yang diriwayatkan Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bergegaslah kalian, badiru bil a'malis salih. Ayo bergegas untuk beramal saleh. Kenapa? Karena saat ini kita hidup di zaman penuh fitnah. Bayangkan saja kalau kita melihat berita di media sosial, jamaah yang dimuliakan Allah. Sungguh mengerikan kehidupan saat ini. Anak bunuh ibu, ibu bunuh anak, polisi saling membunuh, sesama profesi saling membunuh. Ini semua adalah zaman fitnah. Kemaksiatan merajalela, zina di mana-mana, bahkan penistaan agama ditampakkan begitu kuatnya di hadapan kita. Nabi kita dihina. Ini adalah zaman fitnah yang sangat menakutkan. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan kita, badiru bil a'malis salih. Karena dengan amal soleh inilah kita bisa selamat dari fitnah dunia ini. Tanpa amal soleh, niscaya kehidupan kita seperti binatang. Ulaika kal an'am bal hum adall.
Itu yang disampaikan Allah. Ketika manusia tidak memiliki amal soleh, tidak memiliki kebaikan dalam dirinya, maka kehidupannya seperti binatang, bahkan lebih sesat. Maka tidak heran ketika kita melihat suasana kehidupan saat ini sungguh mengerikan sekali. Ada karyawan di salah satu daerah membunuh bosnya karena tidak dipinjamkan uang 150.000. Bosnya nekat dibunuh, dibuang ke kali. Wal'iyadzubillah. Lihat betapa mengerikannya kehidupan saat ini. Tidak lagi ada keimanan yang bermain dalam diri kita, tetapi hawa nafsu sudah menguasai diri ini. Maka Rasulullah mengingatkan kita, badiru bil a'malis salih. Bergegaslah kita dengan amal saleh. Kenapa? Karena kita saat ini ada di zaman fitnah. Rasulullah memberikan permisalan, qata'il lailil muzlim, seperti ya kita sedang berada di malam yang gelap gulita. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Kelak nanti suasana di akhir zaman yang penuh fitnah ini, ada orang yang ketika pagi dia beriman, pagi dia sholat subuh, siangnya dia sholat Jumat, wa yumsi kafiran, malamnya dia bermaksiat kepada Allah, malamnya dia membunuh, malamnya dia minum minuman keras. Wal'iyadzubillah. Inilah yang ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au yusbihu kafiran wa yumsi mu'minan, atau sebaliknya, dia berada dalam kemaksiatan pada sore harinya, besoknya ia melakukan kebaikan, dan seterusnya. Ini akan terus terjadi di zaman penuh fitnah ini. Maka Rasulullah mengingatkan kepada kita, beramal solehlah sebelum itu semua terlambat. Dan Rasulullah memberikan permisalan yang lain. Bahkan karena derasnya arus fitnah ini, seseorang rela menjual agamanya untuk dunia. Jabatannya rela dijual, kepemimpinannya rela dia jual, amanahnya rela dia jual. Untuk apa semua? Untuk dunia. Wal'iyadzubillah. Maka jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ingat, umur kita terbatas. Berapa banyak di antara kita yang kemarin, minggu yang lalu, bulan yang lalu masih bersama kita, sekarang sudah meninggalkan kita. Apakah ini bukan tanda-tanda dari kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala? Huwallazi yuhyi wa yumit. Tidakkah kita merasa bahwa Allah yang menghidupkan dan mematikan? Tidakkah kita merasa kehidupan ini ada batasnya? Tidakkah pernah kita merasakan bahwa kita sudah banyak menyia-nyiakan amal soleh yang begitu luas di hadapan kita karena tertipu oleh nafsu dunia? Tidakkah pernah kita merasakan hal ini? Fatubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Maka mari kita bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai orang yang beriman, di momen Jumat ini khatib mengajak kepada semua yang hadir di sini, badiru bil a'malis salih. Ayo kita bergegas dengan amal-amal saleh. Bahkan di dalam Al-Quran di surah Ali Imran, Allah sudah memerintahkan kepada kita, fasari'u wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Wahai orang-orang yang beriman, ayo bergegas menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Ampunan Allah subhanahu wa ta'ala begitu luas untuk orang yang beriman. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Di ayat yang lainnya Allah mengingatkan kita di surah Al-Hadid, ayo lomba-lomba bergegas-gegas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, yang dimana Allah telah menyiapkan surganya bagi orang yang senantiasa ingin bertaubat. Lihat dua redaksi ayat ini. Allah mengajak kita bertaubat terlebih dahulu sebelum beramal soleh. Itu menandakan pentingnya hati bersih, pentingnya hati suci sebelum melakukan amal soleh. Karena amal soleh tidak akan berbekas ketika hati masih memiliki nuqtatun sauda. Nuqtatun sauda adalah titik hitam yang mengotori hati kita. Itulah yang menyebabkan kita pagi berbuat kebaikan, siang berbuat maksiat. Karena hati kita belum bersih dari dosa-dosa yang kita taubatkan. Maka ayo kita bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mumpung kita masih dalam bulan Zulhijjah, bulan yang mulia, Ashhurul Hurum, bulan yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuliakan ini dengan melakukan manasik haji. Maka jangan kita tinggalkan amal soleh ketika dia sudah berada di hadapan kita. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kenapa begitu penting kita tidak boleh menunda-nunda amal soleh? Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surah Luqman, di akhir ayat surah Luqman,
Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Karena manusia itu tidak mengetahui apa yang terjadi besok. Jangankan besok, setelah ini saja tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi setelahnya. Itu yang pertama. Maka para ulama mengatakan tidak boleh orang yang beriman ketika mengetahui kebaikan menunda-nundanya. Dulu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ketika awal-awal turunnya Islam, awal-awal turunnya perintah, bahkan perintah yang paling berat yang mesti ditinggalkan orang yang beriman pada saat zamannya Rasulullah adalah meninggalkan minuman khamr. Karena itu menjadi tradisi mereka. Tapi ketika datang perintah Allah Subhanahu wa taala, ayyaqulu sami'na wa ata'na. Mereka meninggalkan dengan mengatakan sami'na, ya Allah kami mendengar, wa ata'na, kami melaksanakan. Bukan seperti orang Yahudi, sami'na wa asayna. Orang Yahudi mendengar tapi dia bermaksiat, tidak menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking beratnya untuk meninggalkan khamr, Allah mesti menurunkan 3 ayat dengan redaksi berbeda untuk membiasakan kaum muslimin meninggalkan khamr. Sebelum turun larangan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan, Allah mengingatkan dulu, yas'alunaka 'anil khamr. Wahai orang yang beriman, tahukah kamu apa itu khamr? Apa itu minuman keras? Allah menjelaskan terlebih dahulu dengan dialog, ya. Wa ithmuhuma ya akbaru min naf'ihima. Ternyata khamr itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Kemudian datang perintah lagi, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang yang beriman, jangan engkau dekati salat ketika engkau mabuk. Baru terakhir Allah menurunkan ayat yang melarang khamr secara mutlak. Innamal khamru wal maisir wal ansabu rijsum min amali syaitan. Sesungguhnya minuman khamr, menyembah berhala, perbuatan judi itu adalah bagian dari perbuatan syaitan. Setelah mendengarkan itu, semua khamr-khamr yang ada di dalam rumah sahabat dibuang. Sami'na wa ata'na, membuang semua, meninggalkan. Itulah ciri khas orang yang beriman. Karena ketika kita tidak mengetahui apa yang terjadi besok, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan orang tidak mengetahui di mana dia akan wafat, maka inilah motivasi kita untuk bergegas mencari amal soleh di zaman fitnah ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal Qur'anil azim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlu sidqi wal wafa. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah yang kedua ini, izinkan khatib menyampaikan pesan-pesan singkat yang terakhir, bahwasanya dalam melakukan amal soleh ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Selain persiapan-persiapan tadi, dikarenakan kita berada di zaman fitnah, dikarenakan hidup kita sementara, dikarenakan ajal tidak ada yang mengetahui, tentu tahapan-tahapan amal soleh mesti kita persiapkan. Kenapa? Karena nanti yang terbesar kerugian seorang yang beriman, apalagi dia muslim, ketika di akhirat melihat amal solehnya terbuang sia-sia. Makanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan salah satu penyesalan orang yang tidak beriman. Dengan apa? Ketika dibuka tabir amalannya, dia tidak beriman kepada Allah. Ketika dibuka nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dia ketakutan akan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia meminta apa? Farji', ya Allah kembalikan saya. La'alli a'malu salihan fima tarak. Ya Allah kembalikan saya ke dunia untuk beramal soleh terhadap apa yang dulu aku tinggalkan di dunia. Lihat permintaannya orang yang tidak beriman. Cuma meminta kembali ke dunia sebentar saja. La'alli a'malu salihan. Satu permintaan yang terbesar. Biarkan aku ya Allah berbuat amal soleh. Allah menjawab apa di surah Al-Mu'minun ini? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Tidak. Itu adalah kalimat yang dia andai-andaikan saja. Karena sesungguhnya tidak akan ada manusia yang telah kembali ke dunia, akan kembali ke dunia setelah dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai penyesalan itu sampai kepada titik itu sehingga kita tidak akan mendapatkan kenikmatan yang hakiki. Maka Rasulullah SAW mencontohkan kita untuk memulai amal soleh dengan yang pertama adalah memperbaiki sholat kita.
Di dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang bab salat, Rasulullah mengatakan salah satu cara untuk kita mampu membersihkan hati, karena syarat untuk melakukan amal soleh hati harus bersih. Apa itu kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, apakah jika engkau melihat seseorang memiliki rumah dan di depan rumahnya ada sungai yang mengalir dan dia mandi sebanyak 5 kali dalam sehari, apakah masih meninggalkan kotoran di badannya? Kata para sahabat, tidak ya Rasulullah. Begitupun dengan sholat. Ketika kita sholat, maka dosa-dosa kita akan berguguran, hati kita akan bersih, jiwa kita akan selalu tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Karena sesungguhnya kunci sukses hati tenang bukan karena banyaknya uang, bukan karena tingginya jabatan, tapi karena dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di momentum Jumat ini adalah momentum terbaik kita untuk mengubah diri kita, untuk bergegas beramal soleh, memperbanyak kedekatan kita kepada Allah dengan amal-amal soleh, amal-amal nawafil, memperbaiki kualitas salat kita, memperbaiki kualitas bacaan Al-Quran kita, memperbaiki kualitas puasa kita, memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajat-hajat kita diterima Allah Subhanahu wa taala, dan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah masukkan kita ke dalam surganya, surga Firdaus. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al jannata wa ma qaraba ilaiha min qawlin aw amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qaraba ilaiha min qawlin aw amal. Allahumma inna nas'aluka al jannata wa ma qaraba ilaiha min qawlin aw amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qaraba ilaiha min qawlin aw amal. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina wa sa'iqana wa dalilana ilaik wa ila jannatika jannatin na'im. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.